Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kawan-kawan kabarnya? Apakah sehat? Semoga kawan-kawan yang menonton video ini dikasih beribu-ribu kenikmatan dan kesehatan serta rezeki yang jember. Oke, baik kawan-kawan. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anwar Sopotro, NIM 2211-2009, jurusan HTN. Saya di sini membuat video ini tujuannya itu untuk memenuhi tugas dari Bapak Arif Rahman, Dokter Bapak Arif Rahman, yaitu tugas HTN. Baik, saya di sini akan membahas yaitu lembaga independen. Sebelumnya, lembaga negara independen atau biasa yang disebut dengan State Auxiliary Agency adalah lembaga negara yang berfungsi penunjang dari fungsi lembaga negara yang masuk dalam alat fasilitas negara. Lembaga independen ini didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya. Yang pertama itu ada yang namanya lembaga KPU. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga KPU? Lembaga KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Lembaga ini yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun kepala daerah. KPU ini sebenarnya berfungsi untuk mendaftarkan daftar pemilih, kawan-kawan, seperti calon peserta pemilu, peraturan teknis, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Jadi KPU juga yang perlu digarisbawahi dalam KPU ini, KPU juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan memberikan sanksi kepada pelanggar dalam pasal 12 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan KPU, yaitu mempunyai tugas sebagai berikut. Salah satunya itu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Baik, selanjutnya itu yang kedua ada di sini yaitu ada tugas KPK. Jadi pengertian dan KPK. Sebenarnya KPK ini yaitu lembaga independen. Apa sih yang dimaksud dengan KPK? KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Setidaknya walaupun di Indonesia ini marak terjadinya korupsi, dengan adanya KPK justru akan tercegah. KPK juga berfungsi untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan lembaga lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi KPK ini diadakan atas tuntutan masyarakat seperti dalam undang-undang. Tugas KPK yang pertama itu tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi yang kedua itu koordinasi dengan instansi atau lembaga yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga itu monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, mungkin kesimpulan dari saya, KPU dan KPK ini merupakan dua dari beberapa lembaga independen lainnya yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga independen ini lahir dari perkembangan doktrin klasik mengenai pembagian kekuasaan, separation of power, yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Ya, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf selebihnya jika ada kekurangan, itu murni dari saya. Jika itu ada kelebihan, itu murni dari Tuhan. Sekian dari saya, Mimi Peri. Assalamualaikum.